Kisah sukses TD Pardede. TD Pardede merupakan pengusaha sukses asal Sumatera Utara. Kisah sukses TD Pardede dimulai saat dia masih kecil. Kakeknya merupakan seorang raja hutan dan merupakan orang paling kaya dan berpengaruh di kalangan orang Batak. Sedangkan ayahnya William Pardede adalah seorang yang sederhana. Ia hanya mewariskan beberapa bidang sawah tumpal kepada anaknya Tumpal Dorianus Pardede yang merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Sejak umur 5 tahun TD Pardede dikenal jago bermain kelereng di kampungnya, Desa Tambunan Lumbangaol, Balige, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan naluri bisnisnya di masa anak-anak itu, kelereng yang dimenangkannya tadi ia jual. Uangnya dijadikan modal untuk berjualan kembang gula. Maka, jadilah Tumpal penjual kembang gula sambil bersekolah di His Balige. Sejak sekolah dasar TD Pardede tidak pernah dibelanjai oleh orang tuanya. Bahkan mulai dari uang jajan hingga membeli buku ia gunakan dengan uangnya sendiri yang ia dapat dari hasil berjualan. Tumpal Pardede bekerja di Central Plantation Hospital, rumah sakit Belanda di Langsa, Aceh Timur. Selama 3 tahun menjadi pegawai di sana, naluri dagangnya makin berkembang. Ia menjadi makelar obat. Waktu itu ia bergaji 10 gulden. Keluar dari rumah sakit, Pardede bekerja di perkebunan milik Belanda di Dolok Ilir, Kabupaten Deli Serdang. Disinilah ia mengenal Hermina Borunapitupulu, adik teman sekerja. Ia menikahi Hermina 16 Mei 1937. Perempuan inilah yang mendorong jiwa dagang Pardede dan sekaligus menjadi penasihat dan pengawasnya. Di kebun itu, Pardede menjual pakaian dan beras. Dengan sepeda, ia berkeliling mencari langganan. Sementara itu, istrinya membuka warung tuak yang cukup laris. Jika warung tetangga tutup pukul 6 sore, warung Hermina tutup pukul 4 sore karena semua tuak telah habis ditenggak para langganan. Selama revolusi kemerdekaan, Tumpal Pardede ikut berjuang. Malah Komandan Resimen Tarutung waktu itu memberi dia pangkat Letnan 1. Pardede ditempatkan di bagian perbekalan. Bidangnya sesuai dengan bakat dagangnya. Ia mensuplai beras dan ikan asin untuk pasukan yang sedang bertempur. Pangkat Letnan 1 dilepaskan Pardede setelah penyerahan kedaulatan. Bahkan semua hartanya di Tapanuli ia jual. Bersama istrinya ia mulai karir baru di Medan dengan mendirikan Enveroma, usaha penebangan hutan penumpang dengan 40 bis. Namun, setelah berjalan baik usaha ini ia lepaskan. September 1953 berdiri usaha baru di bidang sandang. Produksi pabriknya pada tahun-tahun awal lebih banyak berupa kaos singlet dan selimut. Industri ini berkembang dan tahun 1960 lahir pabrik pemintalan. Karena itu, ia pernah digelari Raja Tekstil. Usaha itu tetap dipegangnya sambil mendirikan jenis-jenis usaha lain, seperti cold storage di Sibolga, Belawan, dan Lok Semawe. Ketika ia membangun Hotel Danau Toba Internasional di Medan, 1970, banyak orang menjuluki, Pardede sudah gila. Sebab, pada saat itu, turis asing belum seberapa di Medan dan orang tak pernah mimpi ada hotel bertaraf internasional di sana. Usaha gila lain yang dibangun Pardede adalah membangun kesebelasan Dedetes dengan menghimpunkan pemain dari berbagai perserikatan. Kesebelasan ini merupakan klub sepak bola bayaran pertama di Indonesia, walau dengan dalih dijadikan karyawan pabrik. Bahkan para pemain diberi gaji tetap dah difasilitasi asrama dan tempat latihan. Namun tidak semua usaha Pardede yang berhasil, ada juga yang gagal, yakni mencukongi koran. Tahun 1960 ia memodali koran Patriot. Lenyap koran Patriot lahir koran Berdikari, 1966. Gagal lagi dan ia memodali koran Warta Sumatera. Koran ini pun mati, 1975, dan kembali Pardede memodali koran Proklamasi, yang bangkrut juga, 1976. Akhirnya, ia putuskan menjauhi bisnis penerbitan. Pardede mengaku bahwa dia gagal karena tak bisa campur tangan di bidang redaksi. Tapi kenapa ia begitu getol memodali koran sampai 4 penerbitan tak putus-putus? Aku melihat aspek politisnya, bukan bisnis. Terjun di politik tanpa surat kabar rasanya seperti nasi basi, katanya. Pardede juga dikenal sebagai tokoh PNI dan karena pada tahun 1966, Bung Karno mengangkatnya sebagai Menteri Negara Urusan Berdikari yang tak sampai 1 tahun karena kabinet itu bubar.
Pernah pula duduk di DPR mewakili PNI lewat pemilu 1971. Ketika pemilu 1977, dengan bendera PDI Pardede tampil pula sebagai calon nomor untuk Sumut. Tapi ia melepaskan haknya menjadi anggota DPR, tak dijelaskan alasannya. Kini ia mencurahkan perhatian pada rumah sakit, Universitas Dharma Agung, dan Universitas HKBP Nomensen, keduanya di Medan. Tidak sebagai dosen walaupun Pardede menyandang gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu perekonomian dari Universitas Takusoku. Kegiatan Pardede setiap harinya saat subuh ia memeriksa RS Herna, dari singkatan nama istrinya. Siang tidur sebentar, sore bermain golf di belakang hotelnya. Malam tidur di samping makam istrinya. Di sela-sela waktunya itu, staf ahli dan pembantu di berbagai perusahaannya datang melapor. Dan TD Pardede mengambil keputusan. Harta kekayaannya, yang tahun 1980 saja bernilai Rp50 miliar, pada ulang tahunnya ke-67, ia hibahkan semua. Satu bagian untuk putranya yang berjumlah 3 orang, satu bagian untuk 6 putrinya, dan satu bagian lagi untuk yayasan yang ia dirikan bersama para putra-putri dan menantu, termasuk 24 cucunya.